Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rohadi, perwakilan dari kelompok 2. Nah, saya sedang berada di MI Madrasah Ibtidaiyah Al-Munawwarah 1 yang terletak di Jalan Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan di sini saya sudah langsung bersama Bapak Kepala Yayasan Bapak Abdul Rosyid SAG. Oke Pak. Jadi niat kedatangan saya di sini itu ingin mengerjakan tugas penilaian akhir semester yang berupa sebuah wawancara tentang supervisi pendidikan. Kalau bisa mendengar, bolehkah saya mendengar sedikit tentang profil dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Munawwarah 1 ini, Pak? Pada MI Al-Munawwarah 1 ini berjumlah 20 orang guru yang melaksanakan tugas di sini, dan selanjutnya Yayasan Al-Munawwarah yang berdiri di tahun 1980 ini mempunyai 5 lembaga. Pertama, MI Al-Munawwarah 1, MI Al-Munawwarah 2, MTS Al-Munawwarah, SMP Duta Bangsa, SMK Duta Bangsa. Jadi satu yayasan ini mempunyai 5 lembaga, berdiri dengan masing-masing tahunnya. Mungkin kalau MI Al-Munawwarah 1 ini berdiri tahun 1980, untuk MI Al-Munawwarah 2 1987, dan SMK 1987, dan yang lainnya ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan BMI ini, MI Al-Munawwarah 1 ini ya alhamdulillah sampai sekarang ya berdiri di tahun 1980, yang dulu dikelola oleh almarhum ya Haji Abdul Razak Idris selaku kepala yayasan. Namun karena tanpa berlama-lama kita ya, langsung masuk ke sesi wawancaranya. ya oke, siapa? Oke, menurut Bapak sendiri itu Ya. Supervisi pendidikan itu apa sih, Pak? Suatu proses pengawasan, proses dari pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh supervisor terhadap guru dan siswa itu sendiri. Jadi guru mengajar langsung, nanti ada penilaian. Dari penilaian ini nanti kinerjanya dilihat, absensinya ini, absensi ulang atau yang lainnya, dengan kinerja yang sangat baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Oke. Kalau Bapak sendiri melihat peran supervisor itu meningkatkan kualitas pendidikan itu, apakah sangat penting? Itu sangat penting sekali, karena mutu pendidikan itu sangat berharga bagi kami ya sebagai supervisor, karena pendidikan di dalam pendidikan ini, dalam sistem KBM dan mengajarnya perlu ditingkatkan kembali, perlu mutu ya. Jadi mutu pendidikan itu kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan gitu. Dari sampai belajarnya sampai tuntas lah gitu. Proses dalam mengajar pun dengan cara mungkin adanya dengan
ulangan yang lain. Sekarang mah kan sebetulnya ada sistem yang namanya KTSP atau KKTP ya, kalau ke kriteria tujuan pembelajaran. Jadi semakin ke depannya semakin proses belajarnya semakin baik. Terus gitu. Kalau untuk di sekolah ini sendiri dia penilaian untuk gurunya per berapa dekade Pak? Untuk penilaian dekadenya Atau berapa waktu, selama berapa minggu, seminggu berapa kali atau sebulan sekali atau gimana Pak? Untuk mengevaluasi dan sebulan sekali, dan evaluasinya selama dalam jangka jamnya itu ya 24 jam untuk mengajar. berarti setiap harinya itu Setiap hari. dicek dari Dicek semua. dari absensi dari Si kinerja gurunya gitu. Kalau strategi yang Bapak gunakan sendiri untuk meningkatkan motivasi guru itu seperti apa? Untuk meningkatkan motivasi guru yaitu dengan adanya kreativitas dari guru, yaitu untuk siswa-siswanya dalam hal keterampilan, bakat dan minat. Itu yang jadi presentasinya minat dan bakat. Sekarang yang jadi itu prestasi gitu. Prestasi. Kalau untuk tantangan Bapak yang alami selama Tantangan yang saya alami ini, MI Amunawar 1 ini banyak ya tantangannya ya. Mungkin di sekitaran MI Amunawar 1 ini adanya sekolah-sekolah SD sekitarannya, dari SD 01, 03, 08, 012, 015, 016 dan yang lainnya, itu sekitarannya dari MI Amunawar 1 tantangannya. Tapi untuk tantangan kedepannya ya alhamdulillah semakin banyaknya siswa yang di sini, tetap yang namanya warga belajar masih mengedepankan anak didiknya ini yang mau belajar di sekolah di MI Amunawar 1 ini, tetap ada yang mau di sini juga gitu. Selain dari SD-SD yang terdekat gitu, itu tantangannya. Walaupun di sini ada sekitar dari MI Amunawar 1 yang terdekat, yaitu MI Nurul Huda, MI Amunawar 2, MI Nurul Iman 1, MI Nurul Iman 2, sekitarannya. Mintanya tantangan depannya tetap yang namanya tantangan untuk kedepannya itu yaitu peningkatan mutu untuk sarana prasarana yang sekarang lagi dapat pembangunan. Kalau kedepannya insya Allah lebih bertaraf lagi, mudah-mudahan kelengkapannya. Itu aja tantangannya. Oke, kalau untuk mengintegrasikan teknologi Untuk integrasi teknologi ya dalam supervisi pendidikan, kalau misal contohnya kayak di suatu sekolah menggunakan absen udah menggunakan sekarang alhamdulillah dengan adanya digitalisasi ya, sekarang kalau untuk MI mungkin masih menggunakan sistem K13. Jadi kalau untuk sistem MI atau SD gitu ya, K13. K13 ini sama kalau dibilang dengan KTSP gitu ya. Terus strateginya yaitu untuk meningkatkan pendidikan dalam hal pembelajarannya melalui digitalisasi. Tahun kemarin ya alhamdulillah dengan adanya akademi kompetisi madrasah ibtidaiyah, adanya akademi asesmen kompetisi berarti madrasah ibtidaiyah. waktu kemarin COVID
kan sempat di rumah itu dia Ya, menggunakan menggunakan sistem online. berarti dia memakai apa Google Meet. Google Meet, betul. Menggunakan Google Meet, menggunakan sistem luring, sistem online lagi tadi. Iya. Pembelajaran itu. Kalau untuk Bapak sendiri menilai kinerja guru itu dari apanya Pak? Selain misal contoh dari absennya lah atau Di sini saya ada instrumen itu untuk penilaian daripada kinerja guru. Ada instrumen atau dengan menggunakan adanya apa? Menggunakan modul ajar gitu, belajar dengan modul ajar, RPP, menggunakan dengan RPP gitu. Jadi tugas guru ini yang saya nilai ini dia belajar dari awal sampai akhir ini dia diberi tugas untuk mengajarkan yaitu dengan sistem RPP itu rencana pengajaran, rencana pembelajaran. kalau di sini guru udah diwajibkan untuk menggunakan PPT atau media ajar semacamnya? Media ajar. Berupa ngasih buku atau ya ngasih sudah buku. diwajibkan udah membuat PowerPoint atau Membuat PowerPoint juga ada. Dan sekarang ini kalau yang membuat PowerPoint, kayak portofolio, PowerPoint, terus yang lainnya. Jadi adanya dengan sistem instrumentasi buat guru-guru. Jadi guru ini mengajar dengan song gitu. Jadi ada tugasnya membuat modul ajar. Oke. Baik Kak, mungkin segitu aja pertanyaan yang bisa saya tanyakan. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.